Bomber B-1 Lancer alutsista pasukan nuklir Amerika Serikat. Halo sahabat Topik News, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Topik News. Sebuah ikon dari dekade terakhir Perang Dingin, B-1B Lancer pada awalnya dirancang sebagai pengebom nuklir strategis dengan misi untuk terbang di ketinggian rendah untuk menghindari radar peringatan dini Soviet. Dengan berakhirnya Perang Dingin, B-1B Lancer telah diadaptasi untuk membawa amunisi konvensional dan telah digunakan secara luas dalam dukungan udara jarak dekat dan misi pengeboman taktis. Membawa muatan besar dari senjata berpemandu dan tidak terarah dalam inventaris Angkatan Udara, B-1 multimisi adalah tulang punggung kekuatan pengebom jarak jauh Amerika Serikat. Hal ini dapat dengan cepat memberikan sejumlah besar senjata presisi dan non-presisi di mana saja di dunia. Dikutip dari military.com, konfigurasi sayap, tubuh campuran B-1B, sayap geometri variabel, dan mesin afterburning turbofan digabungkan untuk memberikan jarak jauh, kemampuan manuver, dan kecepatan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan bertahan. Pengatur sayap dan dapat digunakan untuk lepas landas, pendaratan, pengisian bahan bakar di udara, dan dalam beberapa skenario penggunaan senjata di ketinggian. Pengaturan sapuan sayap belakang, konfigurasi tempur utama biasanya digunakan selama penerbangan subsonik dan supersonik tinggi, meningkatkan kemampuan manuver B-1B di rezim ketinggian rendah dan tinggi. Kecepatan dan karakteristik penanganan B-1B memungkinkannya berintegrasi dengan mulus dengan paket gaya campuran. Kemampuan ini bila dikombinasikan dengan muatan yang besar, sistem penargetan radar yang sangat baik, waktu terbang yang lama, dan kemampuan bertahan, membuat B-1B menjadi elemen kunci dari setiap kekuatan serangan gabungan atau komposit. B-1 adalah sistem senjata multimisi yang sangat serbaguna. Radar aparatur sintetis B-1B mampu melacak, menargetkan, dan melibatkan kendaraan bergerak, serta mode penargetan diri dan mode mengikuti medan. Selain itu, sistem navigasi inersia berbantuan Global Positioning System yang sangat akurat memungkinkan awak pesawat bernavigasi tanpa bantuan alat bantu navigasi berbasis darat serta menyerang target dengan tingkat presisi tinggi. Radio Combat Track 2 menyediakan konektivitas balik jangkauan jauh yang aman hingga link 16 terintegrasi di pesawat. Dalam lingkungan penargetan yang positif terhadap waktu, awak pesawat dapat menggunakan data penargetan dari Pusat Operasi Udara Gabungan melalui lintasan tempur 2, kemudian menyerang target yang muncul dengan cepat dan efisien. Peralatan jamming elektronik pelindung dari B-1B, penerima peringatan radar, ALQ-161, dan sistem penanggulangan yang dapat dibuang atau sekam dan saur, dan sistem umpan ditarik ALE-50 melengkapi penampung radar rendah untuk membentuk terintegrasi. Sistem pertahanan kuat yang mendukung penetrasi wilayah udara musuh.
Sistem penanggulangan elektronik ALQ-161 mendeteksi dan mengidentifikasi spektrum penuh dari pemancar ancaman musuh, kemudian menerapkan teknik jamming yang sesuai baik secara otomatis ataupun melalui input operator. Modifikasi saat ini dibangun di atas fondasi ini. Keberlanjutan radar dan peningkatan kemampuan akan memberikan sistem yang lebih andal dan dapat ditingkatkan di masa mendatang untuk menyertakan kemampuan resolusi sangat tinggi dan pengenalan target otomatis. Penambahan link data terintegrasi penuh atau FIDL akan menambah kemampuan komunikasi link 16. FIDL dikombinasikan dengan peningkatan kokpit terkait akan memberikan kru dengan kokpit terintegrasi yang sangat jauh dan lebih fleksibel, sehingga akan memungkinkan B1B untuk beroperasi di medan perang terintegrasi yang serba cepat di masa depan. Beberapa sistem elektronik yang usang dan sulit dirawat juga diganti untuk meningkatkan keandalan pesawat. B1B awalnya dikembangkan pada tahun 1970-an sebagai pengganti B-52. 4 prototipe pembom strategis jarak jauh berkecepatan tinggi Mach 2,2 ini dikembangkan dan diuji pada pertengahan 1970-an. Tetapi program itu dibatalkan pada tahun 1977 sebelum mulai produksi. Pengujian penerbangan berlanjut hingga 1981. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang armada bomber USAF ini? Berikan komentar Anda.